Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini hari kita bincang tentang sejarah 500 tahun ke belakang, dan bagaimana di negara Iran sekarang ini ada kelompok Syiah. Mereka bukan mayoritas, tapi mereka berkuasa. Mungkin 35-40% Syiah Farisi, dari Furs, bangsa Faris. Kita lihat sejarah, kita bicara tentang sejarah Syiah, gimana di Iran tersebar itu agama Syiah. Sebetulnya sampai tahun 700 Hijriah. 700 Hijriah itu 614 Genghis Khan menyerbu negara-negara Islam. Bukhara dihabisin, dibunuh. Orang-orangnya di sana, penduduknya dibunuh, sampai bayi-bayi, anak kecil, orang tua, semua dibunuh. Terus Samarkand. Nah, itu dari Genghis Khan itu. Terus lihat cucu-cucunya itu, Holako sempat memerintah Iran, Karman dan Sistan dan Faris, itu semuanya namanya Ad-Daulah Al-Ilkhaniyah. Itu 556 Holako menghabisin Baghdad, menjatuhkan Daulat Al-Abbasiyah. Terus 658 Hijriah, Holako dikalahkan oleh Daulah Al-Mamalik, Al-Zahir Bebers dan Saifuddin Qutuz dari Mesir. Itu budak-budak yang dibeli oleh raja, namanya keturunan Salahuddin, namanya Al-Malik As-Salih. Dia beli budak-budak tahanan perang, anak-anak kecil-kecil, dibiarkan sama dia. Nah, ini Al-Zahir Bebers salah satu keturunan Turk Khawarizm yang dipiara oleh Al-Malik As-Salih. Itu dia besar, menjadi jenderal, dan dia Makutuz menghabisi tentaranya Holako. Nah, ini setelah Holako, setelah Daulah Al-Khaniyah di Iran, yang sekarang ini Iran, ada timbul kedaulatan, namanya Ak-Koyunlu, suku kambing hitam. Itu namanya Ak-Koyunlu. Sama habis itu Korra Koyunlu itu suku kambing putih. Setelah dalam masa ini, itu sudah mulai 700 tahun, 700 Hijriah. Datang Timur Lenk, salah satu ibunya, cucunya Holako dari Genghis Khan, dari ibunya. Mendirikan negara terbesar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah tidak ada kedaulatan yang menyebar dari Cina, dari daerah Cina Barat sampai ke Eropa. Itu Timur Lenk. Nah, mulai sekarang sejarahnya kita ini mulai zamannya Timur Lenk. Zamannya Timur Lenk, kita lihat peta dulu ya. Ini petanya ini. Sebentar. Ya. Ya, ini peta. Wah, foto saya sangat besar di situ. Makan itu. Coba kita geserin sedikit ya. Nah, ini Iran. Oke. Ini Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ini semua udah dekat-dekat Cina sini. Ini Cina ini. Ini daerah Cina nih.
Ini India, utaranya Cina, Kyrgyzstan dan stan pokoknya itu semuanya. Nah, zamannya Timur Link. Tapi Timur Link itu cucunya juga mendirikan kedaulatan di India besar, selama 400 tahun di sini nih. Timur Link, Babir namanya, Babir. Masjid Babir itu di India tuh dari atas namanya dia itu. Nah, ini Timur Link ini dia dari daerah timur Turki ini sampai Iran, sampai Irak, sampai Syria sini. Dia terus sampai Pakistan, Afghanistan, ini semuanya sampai Tajikistan, ini semuanya dipegang di kedaulatan Timur Link. Timur Link cuma ya masanya dia, setelah dia meninggal habis semuanya. Tapi masanya dia ini memang kejayaan Timur Link ya. Zamannya Timur Link, kita lihat di sini ada satu kota kecil di sini. Kota di sini, ini Laut Qazwin. Nah, di tepi Laut Qazwin ini ada kota namanya Ardabil. Nih. Ardabil. Sekarang dia berada di kota Ardabil itu berada di daerah di negara namanya Tabriz, Ardabil, mungkin dekat-dekat sini nih ada. Oh iya di Azerbaijan. Ini Ardabil. Oke. Di Ardabil ini ada satu orang sufi. Kita tahu kan, kita kalau mau bicara tentang sufi itu juga sejarahnya itu lain tuh. Jadinya kita tidak usah berpecah-pecah. Kita ngomongin tentang Ardabil dan kedaulatan namanya Ad-Daulah As-Safawiyah. Ini di sini Ardabil ini ada suatu orang sufi namanya Safiyuddin Ishaq Al-Ardabili. Safiyuddin Ishaq. Namanya dia dipanggil Ardabili, berarti dia orang dari Ardabil. Dia duduk di sini punya majelis taklim, muridin, tarikah sufi, banyak tarikah sufi itu, tarikah Naqsyabandiyah, tarikah itu di Mesir tuh banyak tuh tarikah Al-Naqsyabandiyah yang saya tahu, Al-Adawiyah, saya lupa itu berapa turuk. Ya, turuk punya wirid-wirid dan sebagainya. Dan mereka sekarang ini ya sufi adalah di sini kita banyak sufi punya tarikah yang mengunggulkan, memuliakan sesuatu namanya wali, aulia. Jadi ada sufi ini yang sudah sangat menclong. Kalau tidak ada Muhammadiyah di sini, barangkali sufi sudah menuhankan manusia. Saya kira begitu. Karena Syiah menuhankan dia punya imam-imam, Sufi menuhankan aulia. Jadinya mereka mengatakan bahwa aulianya mereka itu bisa menghidupkan kuda mati, bisa bicara sama macan, bisa menentukan apa yang di perutnya perempuan hamil, macam-macam sufi itu. Tapi itu sufi itu ya masih kita bisa diterima lah sebagai kelompok ahli sunnah, kecuali Muhyiddin Ibnu Arabi, sama satu lagi itu siapa namanya, Al-Bastami, siapa lagi itu yang mengucapkan bahwa la ilaha illa subhani. Jadinya dia menuhankan dirinya sendiri karena mereka percaya dengan hululiyah. Hululiyah itu Tuhan itu di mana-mana. Tuhan itu masuk di dalam setiap orang, masuk dalam kita, masuk dalam, apakah kita bisa, jadinya Tuhan itu di kamar mandi, Tuhan di bangkai anjing, Tuhan di bangkai babi,
Jadi sudah kacau itu si Muhyiddin Ibnu Arabi itu, Al-Hallaj. Itu semua sumbernya dari mana itu? Dari Spanyol. Ini Al-Ardabili, Safiyuddin ini, dia di sini dihargai, didukung dan dikasih tanah-tanah sama Timur Link. Sama sebelumnya juga ada siapa namanya, Khudabanda kalau nggak salah itu, cucunya Holaku. Atau tidak, itu Timur Link yang membiayai dan mendukung Ardabili ini, Safiyuddin. Cucu-cucunya dari tasawuf, ada salah satu cucu namanya Junaid. Ini Junaid ini dia mati, terbunuh perang sama kelompok-kelompok di Jamal Amir di Lebanon itu, Nizariyah dan Syiah Fatimiyah, Nizariyah dari apa itu Daulah Al-Fatimiyah. Itu dia masuk Syiah. Nah, setelah itu hilang nih keturunannya Safiyuddin Al-Ardabili. Muncul anak cucu daripada Al-Ardabili ini, bapaknya namanya Haidar, kakeknya yaitu Junaid, bapaknya nama Haidar. Jadinya Ismail ibn Haidar ibn Junaid, terusnya ibn Sapa gitu, namanya Bush, pakai Bush, baru nasi Safiyuddin. Safiyuddin 700 Hijriah, ini Ismail ibn Haidar As-Safawi, ya apa itu namanya itu diambil dari Safiyuddin. Itu tahun 905 Hijriah. Dia muncul di Ardabil sini. Dia apa namanya? Dia punya murid-murid dan follower pengikut-pengikutnya dia itu yang mendidik dia menjadi Syi'i, ya. Setelah itu dia dengan pasukan 3.000 orang mengalahkan itu Qurra Koyonlo dan Ak Koyonlo, yaitu suku kambing hitam sama suku kambing putih. Anehnya ini Al-Ardabili ini Atrak dari suku Turki. Suku Turki ini suku yang terbesar di dunia saya kira. Yang Kishan suku Turki, Uighur suku Turki. Terus mereka itu berada di sini nih, di daerah ini Laut Qazwin, ini Afghanistan, daerah sini nih, Tajikistan, Kyrgyzstan, ini semua di sini nih adalah pusat Turk. Ada beda ya antara Turk yaitu bedanya antara Genghis Khan dan kelompoknya, yaitu Turk Maghul Turk dan Turki yang berhijrah ini ke sini ke daerah Anadol sini. Beda. Kalau Turki yang sekarang ini yang kita tahu di Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, itu putih-putih mereka. Kulitnya lebih putih dan mereka, kalau yang Monggol ini rambutnya dipocong di belakang, ada rambut panjang begini. Dan Turki yang putih-putih ini mereka tidak makan babi dari zamannya mereka itu masih wathaniin, masih menyembah batu dan bahala-bahala. Kalau Maghul, mereka tukang makan babi dan mereka tidak punya ghirah. Zaman kalau Turki yang putih itu yang sebagian hijrah ke Anadol sini, zamannya Tughrul Bek, ada satu orang namanya Sulaiman bin Qutulmush, ponakannya Tughrul Bek, yang dia hijrah dari daerah sini nih. Terusnya dia merempet sampai daerah Irak, dan dia yang menyelamatkan Daulah Abbasiyah dari apa itu Buwayhiyin juga itu dari Iran juga. Buwayhiyin itu 312 Hijriah, 315 Hijriah. Jadi ini Turki yang di sini ini mereka tidak makan babi, mereka punya ghirah. Kalau ada orang perempuan berzina dibunuh sama mereka. Akibatnya punishmentnya itu pembunuhan. Tapi kalau Maghul Turk itu tidak punya ghirah.
Jadinya makan babi, makanya tidak punya gairah. Itu Genghis Khan dan kelompoknya. Tapi jangan salah juga, ini Maghul ini setelah dia masuk sini berhubungan dengan umat Islam di sini, hampir 90% dari Maghul menjadi Muslim. Terusnya Berkah Khan, dia membuat cucunya Genghis Khan, dia membangun kota di sini namanya Sarai, daerah sini nih, Uzbekistan, daerah sini lah namanya Sarai. Oke, kita kembali ke Ardabili ini, ke masalah Syiah ini. Nah, ini Ismail bin Haidar As-Safawi yang bapaknya dari Ardabili ini, siapa namanya, Ishaq Al-Ardabili ini, Safiyuddin Ishaq Al-Ardabili dari sini ini mengalahkan Qurraqoyunlu dan apa namanya itu Aqoyunlu. Terus mereka mulai menyerang daerah-daerah sini, dia mulai menyerang ini daerah-daerah sini ini, dan dia berkuasa di sini sampai menaklukkan seluruh Iran. Ini batasan sejarah Iran. Dia menaklukkan Iran. Oke. Menaklukkan Iran. Tapi ditaklukkan, ini Syiah ini tadinya majority di sini Sunnah. Sangat sedikit sekali Syiah di situ. Gak banyak. Jadi dan mereka tidak berkuasa. Terus ini Ismail bin Haidar As-Safawi setelah dia mengalahkan pasukan-pasukan Aqoyunlu itu, dia membunuh lebih dari 1 juta orang di Iran. Lebih dari 1 juta orang. Itu sejarah Ad-Daulah As-Safawiyah. Itu sejarawan manapun tuh nggak luput untuk menyebut itu, kecuali sejarah Syiah yang pasti akan mempalsukan itu sejarah. Jadi dia membunuh 1 juta orang. Kalau kita ingat sejarah di Spanyol sini, setelah Islam kalah, Isabel dan dia punya suami itu namanya siapa itu, Reina Ormando atau siapa itu, membunuh semua umat Islam di sini sampai mereka masuk ke rumah-rumah masing-masing, dimasukin, dilihat mana yang sholat, itu dibunuh. Jadinya pilihannya, you jadi kafir, jadi Nasrani, atau you mati, atau you keluar dari Spanyol. Nah, ini yang dilakukan Safiyuddin Ishaq Al-Ardabili, sama seperti itu di Iran. Maka Iran kebanyakan sekarang, bukan kebanyakan tapi pasukan besar dari Iran di sini Syiah. Zamannya Ali bin Abi Thalib, zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai 300 Hijriyah, 250 sampai 260 Hijriyah atau 300 kita bilang. Ini Syiah itu adalah Syiah politik, tidak ada aqaid di situ. Imam 12 tidak ada, ismah tidak ada, politik hanya politik. Ada yang mendirikan suatu tentara namanya Al-Khuzai, siapa itu Khuzai, atau dan satu lagi namanya Al-Thaqafi. Itu mendirikan tentara, mengumpulkan tentara-tentara namanya Jaish At-Taubah, At-Tawabin. At-Tawabin itu adalah tentara yang taubat untuk membunuh pembunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Abi Thalib itu tentaranya, pasukan yang menyerang Husain, yang berperang sama Husain itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya sahabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada lagi namanya Syamar bin Diljawshan, itu yang membunuh-bunuh. Dan Ubaidillah bin Ziyad, itu semua dibunuh oleh ini. Jadinya sebelum 300 Hijriah, Syiah agamanya lurus. Tidak ada imamiyah, ismah itu tidak ada semuanya. Mut'ah itu tidak ada sama sekali. Nah, ini Safiyuddin Ismail bin Haidar As-Safawi membunuh 1 juta orang di Iran.
sehingga Iran menjadi Syiah. Tapi sekarang ini, sampai sekarang ya, bukan semuanya Syiah ini, di daerah sini bangsa Kurdi, ini Sunnah. Di sini ada Baluchistan, dekat Pakistan sini Sunnah. Di sini, ini kan teluk Arab, teluk Arab. Di sini ini semuanya Syiah, Arab. Ini sudah kembali ke Islam. Nanti saya akan bawa suatu video saksi dari satu orang bahwa 8 juta orang tinggal di sini, 4 juta lebih kembali ke agama Islam. Ini terus terang aja ya, umat Islam, doa-doa yang membongkar agama Syiah ini sangat banyak, dan mereka itu sangat mempelajari, lebih pintar dari ayatullah terbesar di Iran tentang agama Syiah. Makanya hujah-hujah mereka sangat kuat. Makanya umat Islam sekarang di Iran sudah mulai udah banyak yang kembali. Sekarang ini Syiah adalah minoritas di Iran. Dan dari Iran Faris pun sudah meninggalkan agama itu. Nah, jadi setelah ini semuanya terjadi tahun 905 Hijriah. Ad-Daulah Safawiyah itu bertahan sampai 200 tahun. Sampai cucu-cucunya Ismail itu namanya siapa itu, Bestashib, terusnya Abbas ibn Ismail, terus ada pokoknya 200 tahun ya, berapa pimpinan bertahan, sampai datang satu orang dari bekas tentaranya Ad-Daulah Safawiyah ini, jenderal atau tentara, menggulingkan sisa-sisa keluarga dari Safawiyah itu, keluarga Safawiyah, dan dia namanya Nadir Shah. Ini Nadir Shah ini dia berdebat di Baghdad sama ahli sunnah di sana, dan dia jadi sunni. Akhirnya dia terbunuh karena ini al-lusus ini, pencuri khumus ini, semuanya tidak rela bahwa petinggi mereka menjadi sunnah. Dan dia sudah mengatakan bahwa agama yang kita terima sekarang agama sunnah. Dia udah hampir menjadikan Iran sunnah lagi dengan paksa. Seperti Safiyuddin memaksa Iran menjadi Syiah, dia sudah memaksa Iran untuk menjadi sunnah. Karena dia hujahnya itu, waktu dia debat di Baghdad ini, dia ngirim semua ulama-ulama dari Iran untuk melawan ahli sunnah. Ternyata kalah. Makanya setelah dia kalah, dia ada mata-mata yang dia kirim untuk menyaksikan. Itu mata-mata bawa ke dia berita bahwa Syiah kalah. Makanya Nadir Shah ini memerintahkan agar Iran kembali semuanya ke agama Islam. Setelah dia mati, ada Daulah Qajariyah sampai kedaulatan Ridha al-Bahlawi itu Ridha al-Bahlawi itu yang Ridha al-Bahlawi itu sunnah itu, sampai digulingkan Khomeini. Jadi di sini ini sebetulnya ini tanah Arab. Khaz'al namanya Khaz'al, pemimpin terakhir namanya Khaz'al. Itu dia juga di Inggris ini mengasih Khuzestan ini kepada Shah Iran. Jadi itu sejarah Iran bagaimana dia jadi Syiah. Jadi dari tahun 905 sampai 1200 Hijriah sampai 1300 Hijriah itu jatuhnya Daulah Qajariyah, itu tetap percobaan Nadir Shah itu gagal karena dia terbunuh untuk merubah Iran menjadi sunnah, kembali menjadi sunnah. Ismail bin Haidar as-Safawi ini sempat perang sama Salim al-Awwal, Sultan Turki, dikalahkan di akhir zamannya dia. Akhirnya dia lari ke daerah sini ini, ke
ke Mashhad dan daerah sini, dia mati dari penyesalan kekalahan dari Salim al-Awwal dari Turki itu. Jadi apa namanya? Nah, di zamannya Ismail bin Haidar Safawi ada ulama-ulama Syiah yang muncul. Pertama Al-Majlisi, yang terkenal tuh, yang membuat Bihar al-Dhulumat, ya, saya kasih nama Bihar al-Dhulumat. Bagi dia itu Bihar al-Anwar. Tapi saya kasih julukan tuh Bihar al-Dhulumat, laut kegelapan. Terus ada lagi buku yang bayangin 140 jilid. Kalau kita baca cuma ngabisin waktu. Semuanya karangan dari kepalanya dia. Cerita-cerita dia bawa dari dia membenarkan apa kata Kulaini. Terus ditambah-tambah lagi sesuatu yang tidak bisa telusuri dari Ja'far as-Sadiq, ditambah-tambah. Terus dia buat lagi buku namanya, ini perintah dari Ismail bin Haidar as-Safawi dan Ad-Daulah Safawi untuk membuat buku-buku Syiah ini untuk memperkuatkan agama itu dan dengan khurafah-khurafah dan riwayat-riwayat yang palsu itu untuk mengelabui awam Syiah. Terus ada lagi buku namanya Mir'atul Uqul, itu Al-Majlisi juga. Terus zamannya ini 1100. Al-Majlisi itu 1100. Dan dia meninggalnya 1100. Kan zamannya generasi pasukan ulama Syiah yang temporary, yang contemporary. Nah, di zamannya As-Safawi ini terjadilah khurafat-khurafat, orang menjauhi Quran jadi musuh mereka. Karena Quran membongkar ini khuza'balat dan khurafah-khurafah semua. Terus tatbir, memukuli kepala sampai berdarah, memukuli dada yang begini-gini itu setiap mereka di Husainiyat itu Husain. Aduh, itu semuanya khuza'balat dan khurafat. Ma anzalallahu biha min sultan. Apakah itu agama? Itu bukan agama itu. Itu setan ini semuanya Syiah ini dibuat sebagai pasukan. Ismail bin Haidar as-Safawi dia memaksa ini penduduk di Iran menjadi Syiah untuk apa? Untuk menimbulkan rasa dendam dan mengarahkan ini orang-orang untuk menyerang umat Islam, untuk berkuasa, untuk melebarkan sayap dan berkuasa dan menjajah negara-negara lain dengan atas nama agama. Itulah tujuannya itu, bukan tujuannya agama atau apa. Jadi dengan agama, dengan mengeluarkan buku-buku itu Al-Majlisi dan pasukannya dia, Iran menjadi negara militan dan negara yang tujuannya menganggap umat Islam ini adalah musuh mereka, dan umat Islam ini adalah kekal kufar dan kekal di jahanam dan patut untuk disembelih. Dan ini yang terjadi. Kalau kita lihat ya dalam sejarah, satu etnik membunuh lawan etniknya itu tidak ada lebih banyak dari Syiah membunuh umat Islam. Tidak ada sama sekali. Perang dunia kedua 6 juta orang meninggal, perang dunia ketiga itu semuanya karena memang negara-negara berperang. Tapi ini etnik membunuh etnik, tidak ada lebih dari Syiah. Sampai sekarang ini pembunuhannya mereka sangat keji. Sangat keji. Dengan apa namanya itu? Dan itu ditanam di anak-anak mereka. Jadi di anak-anak kecil-kecil, anak SD itu dididik untuk membenci ahli sunnah. Kita berteman sama Syiah ya sepanjang puluhan tahun, tetap kita harus waspada dari ini Syiah ini, karena dia menggunakan takiyah. Takiyahnya dia itu 90% seperti saya sebut dari agama.
Nah, ini sejarah gimana Iran masuk menjadi Syiah dari tahun 905 Hijriah. Sekarang 1400, berarti ini nggak lama ini, 500 tahun yang lalu ini. Baru ini Iran menjadi Syiah. Saya akan ke belakang sedikit ya. Sebelum ini jadi ini tahun kita bilang tahun 900-an. Sebelum Holako Genghis Khan melanda menguasai ini daerah ini semuanya sampai ke Baghdad ya. Sebelum itu di Baghdad ini, daerah ini, Baghdad ini dikuasai oleh kelompok Buwayhiyin. Itu Buwayhiyin itu dari Iran sini. Namanya apa itu? Fanakhisru bin Buwayh. Itu punya anak 3. Ali, Ahmad, dan satu lagi namanya siapa itu? Hasan. Ali dan Ahmad dan Hasan. Ali ini ketuanya nih, namanya Adad ad-Daulah, dikasih nama sama Khalifah Baghdad, Adad ad-Daulah. Dia menyebar ini adik-adiknya ini Hasan di daerah sini, daerah Tahran di sini. Sama yang satu namanya Al-Mu'izz, yaitu si Ahmad itu namanya Al-Mu'izzatul Al-Mu'taz. Itu dia ke Baghdad sini. Ini mereka menguasai, 3 saudara itu menguasai ini daerah ini sampai Karman, Tahran ini, daerah ini, pasukan ini, area ini menguasai dari 312 sampai 400, ini 120 tahun. Dalam masa itu juga Syiah didukung di sini di Baghdad sini. Mereka mulai mengeluarkan buku-buku, mulai menulis-nulis dan mengeluarkan peradaban afkar Iran Syiah ini. Sampai nanti dari daerah sini datang Tughrul Bek, Ibn Mikail, Ibn Seljuk, Ibn Dukak, suku-suku Turkish yang sebagian akan ke Anadol, Turki sekarang ini. Jadi Turki ini sebetulnya 600-700 tahun tuh yang isinya itu Bizantium, itu orang Romawi, bukan Turki, bukan bangsa Turk. Nah, ini Tughrul Bek datang ke sini membebaskan Baghdad dari Al-Malik Ar-Rahim, salah satu keturunan dari Al-Mu'izz lidinillah atau Mu'izz lidinillah, itu Buwayhi. Dibebaskan dari Buwayhiyin, kembali lagi menjadi yang berkuasa menjadi Ad-Daulah Al-Abbasiyah, yaitu Sunnah. Itu tahun 300-an sampai 400-an Hijriah. Itu zamannya Al-Ghaibah As-Sughra. Al-Ghaibah As-Sughra 260, katanya Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Mahdi Al-Muntadhar itu lahir. Terusnya dia ngumpet dalam gua. Orang nggak lihat dia, nggak tahu dia lahir. Hasan Al-Askari mandul, nggak bisa punya anak, tapi dibuat cerita-cerita dia lahir. Terusnya dia ngumpet dalam gua di Samirra, Sarraman Ra'a. Sarraman Ra'a itu Samirra di sini, di daerah sini ini dibangun sama Al-Mu'tasim untuk mengumpulkan tentara-tentara yang tentaranya dia itu yang kebanyakan dari bangsa Turki juga. Karena orang Baghdad udah resah dari tentara itu, dia buat di sini kota namanya Sarramin Ra'a. Sekarang namanya Samirra. Ada gua di sini yang di dalamnya itu ada, sampai sekarang ada si Muhammad bin Hasan Al-Askari. Katanya sih orang Syiah bilang bahwa dia muncul-muncul di padang pasir, nanti bantu orang lagi sengsara, lagi menggoreng ikan laut di sini, terusnya mengasih makan orang. Terusnya ada ulama-ulama Syiah yang mengakui bahwa dia lihat itu Al-Mahdi Al-Muntadhar. Gunanya apa Mahdi Al-Muntadhar? Tidak menjaga agama, pokoknya itu cerita lain lah Mahdi Al-Muntadhar itu. Jadi sekarang saya udah ceritakan nih Iran gimana menjadi Syiah. Nah, sekarang presentasi ya,
dari Syiah di daerah Iran sini ini. Katanya cuma 40%, karena di daerah sini ini Iran, Sunnah. Daerah sini Kurd Sunnah. Ini Arab kebanyakan Sunnah juga. Di sini Khuzestan, apa namanya? Ini Khuzestan. Ini namanya Baluchistan dekat Pakistan. Ini Sunnah semua. Saya akan bawa satu program ini, wawancara satu orang Sunni alim dari Iran. Apa katanya dia dalam keadaan, jadinya keadaan Iran ini sekarang bagaimana? Bagaimana orang Iran Farisi pun meninggalkan itu agama. Hanya yang dan sebagian tidak punya agama. Jadinya mungkin katanya 5% aja yang masih berpegang pada agama itu. Coba kita lihat apa katanya dia. طب ذكرت أو أشرت دكتور عبد الرحيم إلى دخول الكثير من المتشيعين إلى الإسلام مرة أخرى، ودخول إلى أهل السنة والجماعة وعودتهم إن صح القول إلى أهل السنة والجماعة. هل هناك لديكم إحصائيات أو أعداد تقريبية لفترة معينة تتحدث عن هؤلاء عن دخولهم للإسلام، عن أسباب ذلك؟ Katanya dia tanya sama tamunya ini bahwa Anda menyebut bahwa sekarang banyak orang yang meninggalkan agama Syiah dan kembali ke Islam. Apakah Anda mempunyai suatu statistik, angka-angka yang bisa kita ketahui supaya kita mengukur berapa banyak dari Syiah ini yang masuk ke Islam? Saya akan tambahin sedikit di sini ya. Ini orang di Iran sudah meninggalkan nih agama yang busuk ini, ya. Tapi kawan-kawan kita di sini masih menyebar itu agama yang busuk itu, agama buatan manusia. Masih disebar dan mereka percaya, yakin, hakul yakin bahwa akidah-akidah mereka itu yang tidak ada support, tidak ada dalilnya dari Quran atau dari Sunnah itu adalah benar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Coba kita lihat إحصائيات بهذه الأمور لا يمكن إطلاقا. Dia bilang statistik dalam hal ini tidak mungkin. Kenapa? Karena hukumah di sana menutup-nutupin ini urusan. لكن أنا أعطيك مثالين ثلاثة فقط. واحد من مشهد اتصل بي قال أنا ملأت 7 كراسات مما تقول أنت. أمشي عند مشايخنا يقول أنت شيعي، أنت وهابي. أنا أقول يا أخي أنا من ابن مشهد، المهم اهتدى. Dia bilang ada orang yang menelpon dia dari Mashhad. Mashhad itu Tus. Ja'far Tusi itu dari Mashhad. Jadinya sekarang Mashhad itu diganti menjadi Tus, itu kota menjadi Mashhad. Dia bilang ada orang dari Mashhad datang ke dia. Dia bilang dia tulis itu apa namanya itu, hujjahnya di orang ini. Ini ada orang alim dari Iran, saya lupa namanya. Dan dia bilang bahwa yang masuk Islam dari berapa waktu aja 1.200 orang. 600 شخص اهتدى على يديه. الله أكبر. واحد من مدينة خميني. مدينة خمين، وين كان خميني؟ Salah satu dari Madinah, kota namanya Madinah Khomeini Dajjal. خميني من الهند ليس من الخميني، ولكن Khomeini itu orang Hindi, bapaknya dari hijrah dari India. كتب البريطانيا أتت به هناك. Orang Inggris yang membawa Khomeini dari India. وأبوه يعني وجده. Bapaknya dan kakeknya dia yang Inggris yang membawa itu Khomeini ditanam sana di Iran. وواحد من مدينة الخمين من كبار حراس الثورة ترك الدين كليا ثم استمع إلى البرامج. قال Salah satu dari Huras Thawra itu adalah yang diciptakan Khomeini itu, salah satu dari Al-Haras Thawri namanya. Haras Thawri ini
penjaga Taurah itu, penjaga revolusi. Itu meninggalkan agama total. Dan dia masuk kembali ke agama Islam. لما استمعت إلى برامجك رأيت أن هذا الإسلام إسلام آخر كليا واهتدى. Ini orang dia membuat dakwah juga dengan bahasa Iran. Di TV ada 2 TV atau 3 TV yang dibiayai dari zakatnya umat Islam di sana. Dia buat program itu, pada masuk Islam di tangannya dia banyak. والحمد لله قصة طويلة. هذا الرجل يحلف بالله أن في مدينة الخمين وأطرافها 1200 شخص إلى الآن اهتدى. الله أكبر. شخص اهتدى من أهواز واستجوبوه كثير. رجل يحلف على الملأ. Ada satu orang dari Ahwaz. Ahwaz seperti yang saya bilang tadi di sini nih. Al-Ahwaz. Nih. Ini Al-Ahwaz ini. Ini Al-Ahwaz yang saya bilang tadi ini, tempatnya di sini nih. Penduduknya Arab Khaz'al itu. Yang roisnya namanya Khaz'al di sini nih. Ada satu orang masuk di situ, ahtada, kembali ke Islam. الملأ نحن من 8 ملايين. Bersumpah di mukanya orang sejagat bahwa أهوازيين 4 مليون إلى الآن اهتدينا. Bahwa kita orang Ahwaz 8 juta. Sekarang ini 4 juta sudah kembali ke agama Islam. Ya jelaslah. Masa apa yang mau berpegang kepada agama Syiah, agama mut'ah? Kita nggak tahu anak-anak mut'ah di mana-mana di sana. Syiah itu saya yakin itu ada anak-anak mut'ah di sana. Mut'ah itu berzina. Masa orang setengah jam dibawa ke hotel terusnya itu katanya rahmatullah kepada anak-anak muda nggak bisa kawin. وتركنا السنة، تركنا التشيع والخرافات وهم عرب على فكرة. عرب أهواز امتداد للقبائل العربية في جنوب العراق وفي الخليج. Itulah Ahwaz itu Arab adalah grassroots dan extension dari suku-suku Arab yang dari Irak dan dari timur Saudi Arab. وهم تشيعوا أيام الصفويين قبل 250 سنة. Mereka yang Arab-Arab itu jadi Syiah salah satu yang dipaksa oleh As-Safawi, Ismail bin Haidar As-Safawi. 250 tahun. 300 tahun, 250 tahun sebelumnya. تقريبا 300 سنة. وما هذا النظام يظلمهم لأنهم عرب. لماذا؟ لأن التشيع أصبح واجهة فارسية مجوسية. Nah, dia bilang bahwa ini orang-orang Arab ini nggak diperhatiin di sana di Khuzestan itu. Padahal sumber daya alamnya mereka itu besar dan air di sana itu banyak. Kenapa? Karena tasyayyu' menjadi Syiah itu sekarang menjadi permukaan al-Majus, permukaan As-Sasaniyah. Bukan, jadi agama itu dibuat camouflage untuk menutupi ambisi-ambisi kaum Faris. وإلا لماذا يظلمون شيعة العرب؟ Oleh itu kenapa dia mendalimi Syiah Arab dan Syiah Irak didalimi dan semua maraja' harus dari Qum dari Iran yang tidak bisa bahasa Arab, nanti saya akan bawa satu program, saya akan tunjukkan bagaimana Khomeini, Ja'far Subhani itu tidak bisa sholatnya, dia itu cuma qul huwallahu ahad dan Al-Fatihah, salah semua bacaannya. Karena mereka tidak bisa bahasa Arab. Apalagi menafsirkan Quran. خاصة خلال بعد مجيء الخميني. المهم تصرف النظام تجاهه من جهة والدعوة ومناظراتنا بالمستقلة وغير المستقلة وبالقنوات الفارسية والحمد لله 3-4 قنوات سنية الحمد لله التي تدار بالتبرعات من هنا وهنا. Dia menyebut 3 stasiun sunnah di Iran. Sunnah ada 40 juta di timur Iran ya, 40 juta. Belum di Khuzestan, belum di
Baluchistan dan Kurdistan sana, Kurdistan Iran, itu semuanya ini sunnah, nggak terpengaruh dengan Safawi. لا في دولة تساعدنا ولا في جمعية ولا في شيء نتحرك tidak dibantu sama siapa-siapa, mereka bergerak dengan 3 stasiun itu dengan sedekah-sedekah dan bantuan-bantuan umat Islam di sana. زكوات المسلمين وتبرعات ألف مصيبة. المهم هذا الرجل يحلف على الملأ نحن 4 مليون وذكر لي مناطق كذا وكذا وكذا. Dan ini orang bersumpah di mukanya ribuan orang bahwa ada 4 juta dari Khuzestan tadi itu, dari 8 juta pada masuk Islam semuanya. Dan dia sebut kota-kotanya dan lokasi-lokasinya masing-masing. اهتدينا والحمد لله. طب هل كنا بالله عليك لو كنا نؤلف 1000 كتاب و1000 شريط و1000 قناة قبل خميني هل كنا نؤثر بهذا الشكل؟ طبعا لا. التشيع لن تعرى. Nah, dia bilang kalau umat Islam dulu menciptakan ribuan buku sebelum zamannya Khomeini, ya, sebelum zamannya Khomeini, kalau mereka menciptakan ribuan buku tentang tasyayyu' ini, tentang Syiah, atau membuat stasiun-stasiun TV untuk dakwah dan sebagainya, apakah akan ada dampaknya? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena sekarang ini agama Syiah itu sudah ditelanjangi, pakaiannya itu sudah dicabut, jadi mereka Syiah ini agama Syiah ini telanjang. Buku-buku mereka kita bisa download dari internet. Apa yang mereka katakan di Husainiyat, saya akan buat program nanti, khurafah dan lelucon-lelucon yang disebut di Husainiyah mereka, itu semuanya direkam dan dibuat lelucon di di stasiun-stasiun dan dan di stasiun-stasiun Ahlus Sunnah di mana-mana. Jadi ya, mereka sudah tidak bisa taqiyah lagi. Taqiyah sampai tahun 79 sebelum Khomeini itu. Sebetulnya saya pun tidak tahu tentang Syiah. Tapi sekarang saya mengetahui Syiah dan membaca buku-buku Syiah, saya mengetahui Syiah lebih dari Syiah, dan saya insya Allah bisa membatalkan dan bisa berdebat dan bisa merontokkan seorang Syi'i yang datang berdebat sama saya. Kenapa? Karena buku-buku mereka udah berada di mau buku apa? Al-Kulaini, Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar, Ja'far, Fatawi As-Sistani, fatwa-fatwa Sistani yang ngawur-ngawur itu. Terus ada apalagi Aqaid Syiah, At-Tabras, Rajab Al-Bursi, yang menciptakan buku itu Itsbat Faslul Khitab fi Itsbat Tahrif Kitab Rabbul Arbab, buku yang ada 2000 riwayah membuktikan kepalsuan Quran yang catat diciptakan oleh An-Nur At-Tabrusi, ya, itu semua buku apa? Saya ada di hard disk saya ini, di komputer saya ini, mungkin ada 300 buku Syiah, semua ada di saya. Belum saya baca semuanya, tapi yang penting-penting saya sudah baca. Jadinya Syiah sudah telanjang sekarang, sudah tidak bisa diumpatkan sama sekali, dan apapun yang mereka lontarkan itu pasti ada konsekuennya dan menjebak mereka kembali. Dan Ahli Sunnah bisa melawan dengan mudah. الآن الشيعة يبحثون عن هوية، لا يوجد الآن شيعة مذهبيين. Sekarang Syiah lagi mencari hawiyah. Mencari hawiyah itu apa ya? Astagfirullah. Mencari hawiyah itu mencari diri gitu loh, mencari diri. Jadi mereka tidak punya pegangan, mencari pegangan Syiah ini. إلا إذا قلنا 5% 4%، لكن الأنظمة الشمولية بإمكانها يطل ما يريدون من المظاهرات، هذا لا يغر الناس.
Jadi mungkin cuma 5% aja yang masih percaya dengan agama ini. Yang lain semuanya tidak peduli dengan dan mereka sebetulnya jadinya katanya dia ini ya udah meninggalkan agama ini, sudah tidak menarik lagi. لكن الآن في داخل إيران لم يبقى الشيعة كمذهب كعقيدة لم يبقى. Katanya di dalam Iran, Syiah itu juga bukan menjadi akidah lagi. Bukan menjadi akidah lagi. Makanya muallaf di sini baru mau masuk, orang udah mau meninggalkan Syiah, udah rontok agama itu, di sini baru mau cari-cari mau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baru aja mau jadi Syiah di sini. هي كسلطة كمصلحة. Seperti Nasrani. Di Eropa nggak laku, sekarang di Indonesia, di Filipina dan di negara-negara Afrika sana yang masih ada. Makanya Vatikan juga menggunakan uang untuk menyebar Nasrani. Sama Syiah menyebar uang, menyebar kita ada 10.000 orang murid-murid Indonesia di Qom sana, di Iran, belajar gratis. Nanti ini akan kembali akan menjadi sebagai senjata pamungkas untuk membunuh Ahlus Sunnah di sini. Makanya kita harus lawan nih Syiah ini. 10.000 murid Indonesia di sana belajar gratis dengan akomodasi semuanya. كلصوص نهب أموال الناس. Yang sisa cuma hanya lusus. Dia bilang, lusus itu yaitu maraja itu, amaim itu mencuri khumusnya orang. Khumus ya, saya kasih tahu khumus. Khumus itu adalah 20% dari harta yang melewat haul. Jadinya umpamanya Anda punya parfum nih. Botol parfum. Terusnya setelah lewat setahun masih ada setengahnya. Ini harus dibuat khumus. Dinilai harganya berapa, you bayar 20% dari nilai harga ini. Rumah umpamanya 20% setiap tahun harus kalau you punya rumah umpamanya 2 atau 3 atau punya harta, itu dikhumusin 20%. 5 tahun udah nggak ada, udah habis itu harta itu. Terus semua yang ada di rumah udah lewat setahun tidak dipakai, itu 20% you harus bayar. Saya mau tanya, apakah Syiah di sini melakukan itu? Saya mau tanya pada Syiah di sini, apakah mereka mau anaknya, istrinya dipinjam sebagai mut'ah, adiknya, emaknya dimutahin? Mau? Fitrahnya manusia tidak memperbolehkan itu. Satu lagi, apakah Syiah di sini mau membayar 20%? 20% pemerintah aja tidak memungut 20% dari harta yang dipakai, bukan harta yang dari keuntungan. Dari keuntungan kita bayar 20% ke pemerintah, oke. Tapi ini dari lada hitam di dapur, lewat setahun kita harus keluarkan 20% dari hartanya, dari nilainya. Itulah khumus. Wow, إلى متى يستمرون؟ مستحيل. Makanya ini lusus ini yang pakai amaim ini pergi ke sekolah, duduk di di hauza ilmiah. Quran tidak dipelajari sama sekali, yang dipelajari cuma filsafat, ilmu kalam, filsafat. Jadi dengan filsafat mereka mau melawan Quran, mau melawan Ahlus Sunnah. Itu yang mereka nyamuk. هذا لكن في المقابل الناس لا يبقون بلا دين. صحيح أن الآن إيران أكبر دولة لا دينية، لكن هل تصدق من خلال هذه البرامج التوحيدية؟ Jadinya orang tidak bisa bertahan tanpa agama. Sekarang Iran ini katanya dia negara la diniyah, bukan negara beragama. Terus dia mengatakan bahwa ini stasiun-stasiun القنوات السنية سواء هذا عبد الفقير وبقية إخواننا يأتون يدخلون إسلام جديد. الشيعة الذين تنصروا Syiah kembali melalui stasiun-stasiun TV yang mereka buka ini. Syiah yang menjadi Nasrani. Syiah menjadi Nasrani. Jadinya Syiah ini ya
Saya sering sekali lihat di YouTube, Syi'i menjadi mulhid, tidak percaya agama lagi, tidak percaya Tuhan lagi, karena perbuatan-perbuatan amaim ini, marajak mereka. Jadi mereka jadi mulhid. Terus ada yang menjadi Nasrani. Kenapa mereka tidak masuk Islam? Karena kebencian terhadap ahli sunnah itu masih ada resap-resapan. Makanya mereka, loh, saya sekarang kalau meninggalkan Syiah, saya mau kemana? Saya menjadi mulhid, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi apapun kecuali masuk Islam, kembali ke Islam. Karena kebencian itu sudah sangat meresap. Dari kecil mereka, Abu Bakar mal'un, Aisyah mal'un, astagfirullahaladzim, ahli sunnah ini ahli an-nar, dan jadinya mereka membenci Islam sebetulnya. Makanya mereka tidak bisa kembali ke itu. Kadang ya, tapi ini dia bilang bahwa Nasrani yang sudah Syiah masuk Nasrani kembali ke Islam ujung-ujungnya. Setelah dia merasakan gimana Nasrani ini juga khurafah dan apa namanya itu, mitos-mitos agamanya itu agama khurafah. Khurafah itu karangan-karangan dan seperti cerita-cerita yang diceritakan di apa itu di Husainiyah. يعودون ويتوبون يدخلون الإسلام من جديد. إذا نحن بحاجة إلى الدعوة، نحن بحاجة إلى التوعية. هذا هو الحل. Jadinya dia bilang solusi terbaik adalah dakwah. Itu adalah solusi yang terbaik. Kita nahnu bihaja ila dakwah. Kita harus berdakwah. Ya, sekarang apa yang saya lakukan ini insya Allah dakwah. Bagi orang yang akan menerima. Tapi bagi yang nggak menerima, yang mesti tetap menggunakan hawa nafsu dan main perasaan, itu kita nggak bisa bantu. Dan ujung-ujungnya hidayah itu di tangannya Allah. Allah yang memberi hidayah. Kita mau usaha apapun, tapi kita harus berdakwah. Cuma hidayah itu bukan kita yang beri, yang menghidayahkan orang, tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri, memberi hidayah. والأمور بيد الله ليس بيد البشر. الأمور بيد الله. رب ضارة نافعة. الأمور بيد الله bukan biyadil bashar. Itu katanya siapa namanya ini? Lupa namanya ini. Ini saya sering lihat dia berdebat-debat tuh di di stasiun-stasiun TV di London. Ini videonya agak panjang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti insya Allah saya akan bawa video-video yang akan memperkuatkan ahli sunnah supaya tidak terpengaruh dengan haula asyiah yang dirinya sendiri kalau berhadapan oleh orang yang mengetahui, mereka akan goyang. Tapi kalau kita tidak paham, tidak tahu, ya tidak baca Quran, tidak mengetahui artinya Quran, kita akan terpengaruh dengan Syiah ini. Dan mereka sebetulnya digunakan sebagai politik, menyebar, terusnya menjadi militan, jadi seperti Hizbullah di Iran, di Lebanon, lebih kuat dari pemerintah Lebanon, militannya mereka. Katanya melawan Israel itu omong kosong, itu hanya cuma camouflage, sandiwara doang. Tahun 2006 mereka perang sama Israel. Si Hasan Nasrallah itu Wal-Uzza itu dia bilang, kalau saya tahu bahwa Israel akan ngebom kita nggak akan menyerang pasukannya di batasan antara Lebanon sama Palestina itu. Jadi itu semuanya politik dan kebohongan dan omong kosong. Saya baca buku-buku tentang ya sejarah kontemporer dan tentang politik dan itu
politisi-politisi itu, apa yang diucapkan sama dia lain daripada yang tidak diucapkan, yang dirahasiakan. Semua politisi, tidak ada satupun yang luput dari apa yang saya katakan. Saya pernah baca sejarah di Mesir. Ada satu namanya Sa'duddin Zaghlul atau Sa'duddin Zaghlul dan Umar An-Nahhas atau Ahmad An-Nahhas gitu ya. Itu dianggap sama orang Mesir adalah pahlawan besar. Pahlawan karena dia maki-maki Inggris. Ujung-ujungnya dan pernah diusir sama Inggris ke pulau Korsika sana atau pulau Cyprus atau mana itu. Kembali lagi menjadi pahlawan padahal dia agen dari Inggris. Jamal Abdul Nasir, ini semuanya orang-orang yang Jamal Abdul Nasir dan semuanya itu lahir di kampung Yahudi, musuh Mesir semuanya. Makanya jadi apa namanya cerita-cerita Hasan Nasrullah itu perang sama Israel itu semuanya omong kosong dan nggak bisa dijual. Sekian yang saya ingin sampaikan ini, cerita sejarah ini, dan insya Allah ke depan saya akan bawa rekaman-rekaman dan video-video seperti yang saya tayangkan tadi tentang yang akan datang. Nanti saya akan bawa Syiah itu adalah musuh Al-Quran. Quran itu musuh Syiah. Saya akan buktikan nanti bagaimana mereka menyarankan dan memprovokasikan orang-orang untuk menjauhi Quran. Jangan baca Quran. Kalau you salah di bulan puasa, baca Quran, puasa Anda tidak diterima. Begitulah hal-hal yang menjauhkan orang dari Quran. Dan mereka pun tidak belajar Quran, tidak apal satu surah gitu yang panjang seperti Al-Baqarah atau Nisa, atau tidak tahu ya, yang dihafalkan mereka yang kecil-kecil aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, idza jaa nasrullah, begitu. Sekian, subhanallah wa bihamdih, astaghfiruka wa atubu ilaik, asyhadu an la ilaha illa ant, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.